Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama saya, Dita, dalam podcast Bincang Asyik. Apa kabar, sahabat Bincang? Dimanapun kalian berada, saya harap kalian semua sehat ya. Walaupun kita masih dalam masa pandemi, kita harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari ya, dengan penuh semangat. Sahabat Bincang, podcast kita kali ini, kita akan membahas mengenai aneka. Ya. Apa itu aneka? Nah, untuk membahas aneka tersebut dan kaitannya dengan pelayanan pendidikan di masa pandemi sekarang ini ya, karena kita tahu sekarang itu pendidikan baru dilaksanakan secara jarak jauh ya, secara daring ya, baik bisa luring juga, karena untuk mengantisipasi dan memutus rantai penyebaran virus corona. Baik, nah pembahasan kita kali ini, kita sudah kedatangan 3 bintang tamu, ya. Kita kedatangan 3 bintang tamu, semuanya adalah pendidik, ya. Nah, monggo, berkenalan, Bapak Iman, Bu Lia, dan Bu Afri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Diawali dari Bu Afri, ya, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrina Farleni. Saya peserta Latsar ASN 2019, bertugas di SD Negeri Kemitir 01 Sumowono, Pemkab Semarang. Oh iya, dari Kabupaten Semarang. Sekarang coba kita berkenalan dengan Bu Marliana. Oke, Bu Lia, silahkan. Iya, Bu Dita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Marliana Fitriani. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2019. Saya bertugas di SMB Negeri 1 Ambarawa, Kabupaten Semarang. Wah, dari Kabupaten Semarang lagi. Sepertinya satu kampung halaman ya ini, Bu Afri dengan Bu Lia. Iya. Oh iya. Kita lanjutkan ke bintang tamu kita yang ketiga. Wah, ini ada Bapak ya, Bapak Iman. Monggo, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Alimansyah, ya, peserta Latsar ASN 2019. Saya bekerja di SD Negeri Kelodangan Berbah, Sleman. Jadi masih satu tempat dengan Ibu Arinda. Oh Terima iya. kasih. Yes, sami-sami. Ini masih satu kampung halaman ya dengan saya. Wah, 2 orang dari Kabupaten Sleman dan 2 orang dari Kabupaten Semarang. Kita bertemu di podcast Bincang Asyik ya, dengan bahasan yang cukup menarik, yaitu aneka. Apa itu aneka? Mari kita berbincang-bincang bersama ya. Sebenarnya apa itu aneka? Saya ingin tahu, Bu Afri, aneka itu apa sih? Aneka itu adalah sebuah implementasi dasar yang harus ASN miliki. Begini, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yang dimaksudkan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan bekerja pada instansi pemerintahan. Di situ, ASN melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan. ASN juga memberikan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan di sana ada
landasan atau implementasi yang harus kita laksanakan. Nilai-nilai dasar tersebut disebut dengan aneka. Aneka itu singkatan, akronim dari A, akuntabilitas, N, nasionalisme, E, etika publik, K, komitmen mutu, dan A, anti korupsi. Oke, jadi aneka itu sebuah akronim ya, singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Wah, saya sudah tidak sabar ini untuk mengupas satu persatu ya di akronim tersebut dan mengkaitkannya dengan pendidikan di masa pandemi seperti ini ya. Kita mulai dari yang akuntabilitas, nilai dasar akuntabilitas. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya juga nih Bu Afri, ini terlintas di benak saya ya. Pentingnya penerapan nilai-nilai dasar yang tadi Bu Afri sampaikan, itu apa ya? Pentingnya penerapan tersebut bagi ASN. Baik, terima kasih Mbak Linda. Aneka tersebut kan terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kelimanya itu sangat berkaitan dan sangat penting sebagai patokan ASN untuk menjalankan profesinya sebagai pelayan publik secara profesional. Jadi, kelimanya itu sebagai patokan kita atau fondasi begitu ya Bu ya? Fondasi kita untuk menjalankan kerja secara maksimal sebagai pengabdi negara. Oke, baik ya. Berarti seperti kalau diibaratkan sebagai akar gitu ya, yang kokoh gitu ya, yang bisa menopang pohon ya, gitu. Iya, Bu Afri ya, kalau diibaratkan begitu. Oke, nah jadi penting ya ini kita membahas aneka ini ya, mengingat Bapak Ibu ini adalah calon ASN profesional ya di sini ya. Jadi pembahasan kita ini cukup menarik dan pantas lah untuk kita bahas bersama. Nah, kita awali dari yang nilai dasar yang pertama ini Bapak Ibu, yang tentang akuntabilitas ya. Ini saya pernah membaca akuntabilitas itu kaitannya dengan ya tanggung jawab atau istilahnya itu responsibility kita ya terhadap pekerjaan yang sudah kita lakukan gitu ya. Nah, apakah Bapak Iman itu sudah menerapkan nilai akuntabilitas dan bagaimana contoh penerapan nilai akuntabilitas Pak Iman di sekolah yang Bapak ampuh? Ya baik, terima kasih Bu Arinda. Di antara nilai-nilai akuntabilitas yang saya terapkan di sekolah yaitu adanya transparansi. Ya, transparansi ini bersifat umum, tapi yang saya khususkan di sini yaitu dalam hal penilaian pekerjaan siswa. Yaitu diantaranya saya memberikan tugas ya, yang dalamnya itu ada transparansi baik untuk saya, untuk siswa, dan untuk orang tua. Jadi di dalam tugas itu yang saya berikan dalam format Google Form ya, di sana saya membuka jawaban yang benar, jawaban yang salah, kemudian siswa juga bisa melihat nilainya. Jadi ketika ada kesalahan, baik dari saya atau baik dari siswa, bisa kita diskusikan. Pernah juga saya ada salah di jawaban yang saya kasih kepada siswa, siswa langsung bilang ke saya, Pak ini salah katanya. Langsung saya benarkan kembali. Jadi di sini ada transparansi, tidak ada yang namanya kecurangan, baik dalam penilaian dan dalam jawaban hasil belajar siswa. Itu saja. Oh ya, baik ya. Tadi transparansi yang dijelaskan oleh Pak Iman ya, ini bentuk akuntabilitas ya yang ada di sekolahnya Bapak Iman itu dengan cara transparansi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh beliau ya. Saya ingin bertanya ini kepada Bu Afri ya, untuk transparansi di sekolahnya Bu Afri sendiri itu seperti apa Bu Afri?
Terima kasih. Tadi Bapak Iman kan menjelaskan tentang transparansi terhadap nilai, keterbukaan nilai. Di sini saya akan mengambil contoh keterbukaan dari keuangan sekolah. Misalkan saja ada bos tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada BPK. Jadi semuanya sudah tertulis dan tercatat dalam SPJ. Oh, begitu. Dalam penyampaian ke wali murid atau keterbukaan kita kepada komite, nanti ada format-format tersendiri yang bisa ditempelkan di papan pengumuman dan bisa sebagai Iya. bagi murid dan orang-orang yang ada di sekitar sekolah sebagai jadi bisa tahu gitu ya semua stakeholder sekolah gitu, jadi tidak ada yang namanya menutup-tutupi begitu ya Bu ya. ada keterbukaan dan sebagai kontrol sosial buat kami. Oke ya. Jadi iya, yang namanya keuangan itu menjadi masalah yang tersendiri ya kalau biasanya sih mengundang buruk sangka ya kalau tidak terbuka itu ya. Iya. Jadi itu benar-benar itu ya transparansi yang harus dilakukan setiap sekolah seharusnya. Jadi pengelolaan dana itu ya, itu khususnya dana BOS yang dari pemerintah itu kalau bisa itu semua pihak itu mengetahui ya. Jadi tidak ada buruk sangka di antara yang satu dengan yang lainnya. Baik Bu Afri, itu tadi mengenai akuntabilitas ya, satu bentuk akuntabilitas yang sudah disampaikan oleh Bapak Iman dan Bu Afri ya, yaitu bentuk transparansi atau keterbukaan di bidang pendidikan. Nah, kita lanjutkan ke nilai dasar yang selanjutnya, yaitu nasionalisme. Wah, ini mengingat kalau nasionalisme itu ya, saya juga di sini sebagai pendidik, saya merasa sedih ketika saya pernah mengajar di kelas 5, itu saya pernah meminta anak saya untuk menyanyikan lagu daerah. Itu mereka bilang, saya tidak tahu Ibu, itu lagu apa Ibu? Dan saya di situ merasa, oh berarti nasionalismenya kurang ya, begitu Bapak Ibu. Nah, mari kita bahas bersama di sini. Di sini ada Bulia. Nah, Bulia ini punya beberapa gagasan, beberapa ide yang sudah dilakukan di sekolahnya mengenai penerapan nasionalisme yang bisa menumbuhkan, ya, menanamkan sejak dini untuk para siswa. Monggo Bulia bisa sharing. Oke, terima kasih Bu Dita. Di sini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana cara menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada anak, terutama di lingkungan sekolah. Karena memang kita tahu zaman sekarang itu gimana ya, jiwa nasionalisme anak itu memang cukup kurang. Dan kita sebagai pendidik sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Di sekolah saya itu ada beberapa tindakan yang dilakukan untuk menanamkan nilai nasionalisme kepada anak. Nah, pertama, ini adalah tindakan yang dilakukan ketika terjadi pembelajaran tatap muka. Jadi, sebelum kita memulai masuk ke pembelajaran jam pertama, anak-anak akan diminta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wajib itu dari hari Senin sampai dari hari Sabtu. Lalu, ketika pulang sekolah, itu juga pembelajaran ditutup dengan doa dan juga menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah di sini sudah dijadwalkan, hari Senin apa, Selasa apa, begitu seterusnya. Selain menyanyikan lagu nasional dan lagu daerah, di sini kami juga membuat pin bertuliskan Aku Bangga Indonesia Tanah Airku, atau singkatannya ABITA. Gitu. Pin ini wajib dipakai oleh semua warga sekolah, entah itu siswa, guru, ataupun tenaga kependidikan lainnya. Ini wajib dipakai. Nah, ini sebagai bentuk kita, sebagai bangsa, sebagai warga bangsa negara, untuk menunjukkan cinta kita. Nah, ketika pembelajaran daring sendiri, bentuk cara kita adalah menanamkan rasa nasionalisme kepada anak
adalah yang pertama, yaitu selalu mengingatkan anak untuk selalu beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Menghargai. Nah, entah ini menghargai guru ataupun menghargai teman. Di zaman daring sekarang ini, anak-anak lebih sering berkomunikasi dengan teman dan guru melalui media sosial atau melalui jaringan internet. Nah, ini perlu dibangun ini. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana sekolah lain, tapi di sekolah saya itu kadang ada anak yang memang ketika mereka bicara dengan guru, itu kata-katanya mungkin perlu ditata kali ya. Nah, ini perlu kita bangun lagi sebagai bentuk rasa saling menghargai dan menghormati. Saya rasa itu saja, Bu, di sekolah saya. Sedikit yang bisa saya sampaikan. Baik, Bu Lia, terima kasih ya sudah sharing banyak hal ya tentang penanaman nasionalisme ya di bidang pendidikan yang sudah Ibu terapkan juga di sekolahnya Ibu. Wah, tadi itu ada beberapa ya yang saya poinkan gitu. Ada satu itu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum proses pembelajaran, ada yang menyanyikan lagu daerah ya di jadwal tadi juga. Kemudian ada Aku Cinta Tanah Air kita atau Tanah Air Indonesia tadi ya. Iya, Abita. Iya, pokoknya itu ya. Nah, iya, enggak apa-apa. Kemudian nasionalisme tersebut itu bisa diharapkan itu bisa tumbuh ya Bu ya dengan cara penanaman-penanaman tersebut. Dan alhamdulillah berarti kita sudah berusaha untuk istilahnya membangunkan sikap nasionalisme dan rasa cinta tanah air anak-anak kita. Oke, kita lanjutkan kembali ya karena waktu juga terus bergulir ya. Kita masuk ke etika publik. Etika publik di sini saya ingin bertanya kepada siapa ya? Bagaimana penerapan contoh etika publik? Ya. Baik, dari saya di antara etika publik itu sebagai seorang guru yaitu adalah membangun komunikasi yang baik dengan guru dan siswa dan dengan orang tua maupun dengan masyarakat. Nah, yang saya lakukan di sini ini saya kasih satu kasus ya, dia di siswa kami ya, khususnya pada pembelajaran daring ini ya, otomatis kita terbatas yang pertama dengan kuota, kedua dengan alat komunikasi kita, dan hal yang lainnya yang menghambat pembelajaran daring. Nah, ketika terjadi hambatan dalam pembelajaran daring ini, sebaiknya kita sebagai guru ya melakukan komunikasi yang baik. Contohnya, ketika ada anak yang tidak mengumpulkan tugas atau ada kesulitan mendapatkan tugas, lebih baiknya kita untuk berkomunikasi dulu, yaitu dengan kita bertanya dulu apa masalahnya, apakah dari segi kuota atau dari segi alat untuk melaksanakan tugas gitu kan, atau yang lainnya. Nah, di sini saya sering mendapatkan bahwa ada beberapa siswa itu yang istilahnya tidak memiliki alat untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas. Itu dikarenakan karena alat komunikasi atau HP, entah laptop itu sudah dibawa sama orang tua. Karena keterbatasan itu, maka saya sebagai guru memberikan waktu yang longgar, istilahnya untuk untuk mengerjakan tugas. Gitu saja. Terima kasih ya. Jadi tentang komunikasi yang baik ya untuk etika publiknya. Oke, Bu Lia sama Bu Afri setuju dengan pendapatnya Pak Iman mengenai etika publik tadi? Sangat setuju, Mbak. Sangat setuju ya. Nah, saya juga itu membangun komunikasi yang baik itu sangat penting dilakukan ya. Nah, selanjutnya yang komitmen mutu ya. Komitmen mutu di sini saya ingin Bu Afrina mencoba untuk sharing ya, berbagi pengalaman mengenai komitmen mutu yang sudah pernah dilakukan oleh Ibu. Monggo, Bu. Baik, terima kasih, Mbak. Singkat saja ya, Bu ya. Baik, dalam komitmen mutu tetap ada standar penjaminan mutu dalam setiap organisasi. Di dalam komitmen mutu itu
Di SD, guru itu senantiasa melakukan refleksi dalam sebuah pembelajaran, melakukan refleksi dan evaluasi. Apakah pembelajarannya itu berhasil atau tidak, kita bisa mengetahui di refleksi sebagai tolak ukurnya. Yang kedua, guru menghasilkan karya tulis ilmiah yang berkualitas, misalkan saja PTK. Ada tuntutan bagi kita untuk melaksanakan PTK dan men-share-nya di publik, agar mereka tahu kendala yang kita alami dan jalan keluar apa yang kita lakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Ketiga, guru bisa berinovasi dalam pembelajaran, dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalkan seperti yang dikatakan Pak Iman tadi, dengan melaksanakan Google Form, atau banyak sekali sekarang guru orang-orang yang membuat media pembelajaran lewat YouTube, misalkan tentang pembelajaran atau materi-materi pembelajaran, itu bisa dilaksanakan. Selanjutnya, guru juga bisa melakukan penilaian sesuai standar penilaian. Seperti itu. Oh ya, baik. Jadi kita berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas gitu ya, yang bermutu untuk peserta didik kita. Nah, jadi kita bisa memberikan pelayanan yang baik gitu ya, Bu ya. Lanjut ke yang terakhir, ini ada anti korupsi. Wah ya, mengingat itu korupsi sekarang itu masih masif ya, masih banyak dilakukan ya. Monggo Mbak Bulia ya. Bulia bisa memberikan tanggapan ya mengenai nilai dasar anti korupsi yang Ibu terapkan di sekolah. Monggo Bu Lia. Oke, terima kasih Bu Rita. Sebagai seorang calon ASN, penting bagi kita untuk bisa menerapkan nilai anti korupsi, terutama di lingkungan kerja. Nah, saya sebagai guru, hal-hal yang bisa saya terapkan adalah yang pertama adalah datang dan pulang tepat waktu. Gitu, alias tidak korupsi waktu. Yang kedua, melakukan penilaian secara transparan dan akuntabel. Ketiga, tidak memungut biaya atas pekerjaan atau pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah menggunakan barang-barang di kantor ini atau di sekolah sesuai dengan kegunaannya, alias tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Itu, Bu. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berbincang lama mengenai nilai dasar ASN, aneka ya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih kepada para bintang tamu ya yang sudah meluangkan waktu untuk menemani saya berbincang hari ini, membahas tuntas ya mengenai aneka dari segi bidang pendidikan ya. Nah, terima kasih kepada Bapak Iman, kepada Ibu Afri, dan kepada Ibu Lia ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengemban amanah menjadi ASN guru yang profesional. Nah, sahabat bincang dimanapun kalian berada ya, semoga apa yang sudah kita bahas kali ini bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Nah, bagi kalian semua ya, sekian dari saya ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya yang dengan topik yang lebih menarik. Sampai jumpa.